Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kepala besar itu tiba-tiba terangkat tinggi ke langit sementara cahaya hitam legam meletus dari permukaan tubuhnya yang terhubung dengannya, dan kemudian naik dari danau lava sebelum menggeliat ke langit. Jembatan lengkung, yang pertama kali dilihat semua orang mulai menggeliat ke langit juga. Setelah terbang ke langit, semua orang akhirnya melihat penampilan aslinya dengan jelas. Yang mengejutkan, pemilik kepala yang sangat besar ini adalah seekor naga hitam pekat yang panjangnya 30 km dan melingkar dengan api hitam. Ada dua tanduk melengkung yang tajam seperti duri di kepalanya, dan mereka berkelap-kelip dengan cahaya hitam yang mengerikan. Tubuhnya yang sangat besar berputar-putar tinggi di langit sementara asap hitam menyelimuti sekitarnya dan praktis menutupi seluruh langit, menyebabkan area yang luas dengan puncak White Jade sebagai pusatnya menjadi gelap gulita. Yang lebih mengejutkan adalah penampilan naga besar itu sangat aneh. Itu tidak memiliki kepala naga, dan itu benar-benar terlihat seperti wajah manusia yang telah diperbesar berkali-kali. Tinggi di langit beberapa ribu kilometer ke barat, Xiong San dan wakil Daolord lainnya menyaksikan pemandangan ini dari jauh, dan ekspresi mereka berubah. Di antara mereka semua, orang yang telah tinggal di Jalan Naga Obor untuk periode waktu terpendek adalah lebih dari 100.000 tahun, jadi kapan mereka pernah mendengar tentang binatang buas yang langka di bawah puncak White Jade? Mungkinkah ini Naga Obor? Mata Xiong San terbuka lebar saat dia bergumam. Mungkinkah suara tidak biasa yang datang dari kedalaman pegunungan di masa lalu disebabkan olehnya? Wakil Daolord lainnya berbicara dengan terkejut dan bingung. Seorang lelaki tua kurus dan tinggi menggosokkan kedua telapak tangannya dan berbicara dengan pemahaman yang tiba-tiba. Seharusnya begitu. Ketika saya pergi jauh ke dalam pembuluh darah bawah tanah untuk mengumpulkan esensi api merah bertahun-tahun yang lalu, saya merasakan untaian aura yang aneh dan tidak jelas. Aku tidak memperhatikannya saat itu, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, itu hampir persis sama dengan aura binatang ini. Tapi kenapa wajah binatang buas ini? Bukankah ini wajah Daolord Baili? Di Origin Gazing Peak. Saat Han Li menatap binatang itu dari jauh, deskripsi binatang buas kuno, naga obor, yang dia lihat di sebuah buku kuno melintas dengan cepat di benaknya, dan itu benar-benar cocok dengan karakteristik binatang buas yang dihapus ini. Hanya saja ada sedikit perbedaan detail. Misalnya, dalam deskripsi wajah naga obor, buku hanya mengatakan bahwa itu menyerupai wajah manusia dan tertutup sisik. Namun, wajah naga obor di depannya setidaknya 70% mirip dengan Baili Yan, pemimpin pertama Jalan Naga Obor. Mungkinkah binatang ini adalah tubuh asli Taoist Master Baili? Han Li memikirkan kemungkinan. Namun, dia langsung menolak ide tersebut. Naga aneh dengan wajah manusia dan tubuh naga tidak memiliki pupil di matanya, hanya api hitam yang tak terduga. Jelas bahwa itu bukanlah keberadaan dengan kecerdasan yang hebat. Bahkan jika itu terkait dengan Taoist Baili, itu lebih cenderung menjadi klon. Dan untuk beberapa alasan, setelah naga obor raksasa muncul, dia merasakan penolakan yang kuat dari kedalaman jiwa ilahinya. Dia menemukan bahwa api hitam pada naga itu sepertinya mengandung aura jahat yang kuat. Intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, ribuan mil di utara puncak Giok Putih, sekuntum bunga biru raksasa melayang di udara. Di atas bunga raksasa, di belakang Luo Qinghai, anggota istana Changliu yang awalnya tenang juga terkejut. Mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Luo Qinghai juga berdiri dari kursi emasnya dan menatap naga hitam raksasa yang menutupi langit di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, awalnya saya mengira Anda pergi ke pengasingan untuk menunda peluruhan kelima. Saya tidak berharap Anda menemukan cara lain untuk melewati peluruhan kelima. Sayang sekali,
sayang sekali, jika Anda diberi waktu 10.000 tahun lagi, apa yang bisa dilakukan Istana Abadi Beku Utara terhadap Anda? Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Di belakangnya, pria tampan yang terlihat seperti gadis muda maju beberapa langkah. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan jika Istana Abadi berhasil, saya khawatir, hehe. Luo Qinghai terkekeh dan kembali ke kursi emasnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah medan perang di kedalaman langit. Di sana, seluruh tubuh Bai Lian terbungkus busur cahaya pelangi. Dia memegang pedang abadi merah di satu tangan dan cermin segi 8 merah menyala di tangan lainnya. Dia berhadapan dengan Xiao Jinhan beberapa ratus meter jauhnya. Di sekelilingnya, dalam radius 3000 kaki, ada penghalang cahaya setengah bola yang hampir transparan. Cahaya putih mengalir di penghalang, dan rune berbentuk kepingan salju yang aneh muncul di mana-mana. Ada hawa dingin yang pekat datang. Lebih dari 10 kultivator Istana Abadi, dipimpin oleh Sui Ying, tersebar di sekitar penghalang cahaya. Masing-masing memegang jimat giok putih di tangannya. Di bawah aktivasi kekuatan spiritual surgawi, mereka melepaskan cahaya putih. Lebih dari setengah dari mereka adalah tahap Dewa Emas, dan sisanya adalah Dewa Sempurna tahap akhir. Meskipun sepertinya mereka telah menjebak Bai Lian di sini, mereka tidak berada di atas angin. Xiao Jinhan memegang pedangnya di satu tangan dan melirik naga obor di kejauhan. Dia berkata, Bai Lian, tidak heran pengadilan surgawi memandangmu sebagai ancaman besar. Kamu memang tidak sederhana. Di antara mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi kita, bagaimana bisa sederhana? Bai Lian mencibir. Tidak peduli apa, kami membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini hari ini. Jika tidak, dalam 10.000 tahun, Anda, Bai Lian, yang akan datang ke Istana Surgawi Beku Utara. Pada saat itu, saya tidak berpikir kami memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Primordial Unity Jade Celestial, kata Xiao Jinhan ringan. Kalau begitu mari kita coba, kata Bai Lian. Di langit di atas White Jade Peak, diiringi raungan yang memekakkan telinga, tubuh besar naga obor menggeliat dan naik ke langit. Sepertinya itu akan terbang menuju kehampaan tempat Bai Lian berada. Saat tubuhnya yang besar hendak menembus awan, tanah di bawahnya, yang telah hancur, tiba-tiba berguncang. Bayangan formasi mantra besar muncul di tanah, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. 7 pilar emas raksasa tiba-tiba muncul dari sekeliling naga obor. Dalam beberapa napas, mereka telah tumbuh hingga ketinggian 10.000 kaki. Naga emas melilit mereka, dan rune menutupi dengan rapat. Mereka terus-menerus bersinar dengan cahaya keemasan yang menakjubkan. Di atas setiap pilar emas raksasa berdiri Dewa Emas dari Istana Abadi. Mereka melakukan segel tangan dan melantunkan mantra untuk mengaktifkan formasi mantra. Gu Jie, yang telah ditusuk oleh pedang Daois Huyan, juga berada di antara mereka, menjaga salah satu pilar emas raksasa. Di saat yang sama, sosok wanita bergaun istana merah muda tiba-tiba muncul di langit di atas kepala naga obor. Sitar putih masih melayang di depannya. Bangkit! Dia tiba-tiba memetik senar sitar dengan jari rampingnya dan berteriak. Semburan bahasa Sanskerta Buddha yang aneh terdengar dari 8 pilar emas raksasa. Kepala 8 naga emas raksasa yang melingkari pilar berputar dan hidup kembali setelah serangkaian suara dentang. Serangkaian raungan naga terdengar satu demi satu. 8 naga melingkar emas tiba-tiba melesat keluar dari pilar raksasa dan menerkam ke depan dengan taring terbuka dan cakar teracung. Mereka terjun lebih dulu ke dalam api hitam dan menggigit tubuh naga obor. Di tengah api hitam, 8 naga emas memutar melilit tubuh naga obor. Mereka membuka mulutnya dan menggigit. Meskipun mereka tidak bisa menembus sisik naga obor, mereka dengan kuat menempel pada tubuh naga obor.
Naga obor tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Tubuhnya terpelintir dengan keras saat ia berjuang dengan gila-gilaan. Tubuhnya yang besar menyebabkan naga emas yang melilitnya bergetar hebat. Mereka terus-menerus bertabrakan dengan pilar emas raksasa dan menghasilkan gemuruh yang mengguncang bumi. Namun, pilar-pilar emas raksasa itu tampaknya terpancang ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Kekuatan pengikat yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat daripada formasi kunci naga emas yang menjebak Bai Lian, sehingga naga obor tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Mata Lu Yue menyipit. Dia segera membubung ke langit dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan lambaian tangannya, busur tanduk sapi hitam segera muncul di telapak tangannya. Busur memiliki desain yang sederhana. Tampaknya dibengkokkan dengan santai dari kayu hitam gunung. Tidak ada pola dekoratif di permukaannya, bahkan rune pun tidak. Itu hanya memantulkan cahaya hitam redup dan terlihat sangat sederhana. Lu Yue memandang naga obor yang berjuang dan maju selangkah. Dia merentangkan tangannya, meraih tali busur dengan satu tangan, dan perlahan menariknya kembali. Otot-otot di lengannya membengkak dan bergetar. Tampaknya sangat berat. Tubuh busur juga perlahan melengkung ke belakang, berangsur-angsur berubah dari bulan sabit menjadi bulan purnama. Ketika seluruh tali busur ditekan dengan kuat ke wajahnya, gumpalan cahaya perak mulai bersinar di antara tangannya yang memegang busur dan menarik tali busur. Mereka terjalin dan memadat menjadi panah perak ramping yang diarahkan ke kepala Zulong. Jari-jari Lu Yue terpotong oleh tali busur, dan jejak darah merembes keluar. Namun, cahaya perak dari busur menyala dan menyerap semua darah tanpa meninggalkan satu tetes pun. Aura Lu Yue tertahan, dan dia tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya perak mengembun di ujung panah. Awalnya, itu tidak jelas, tetapi setelah beberapa saat, itu menjadi semakin padat. Itu memancarkan fluktuasi hukum yang aneh. Tubuh besar naga obor terikat. Meskipun berjuang dengan panik, itu masih tidak bisa membebaskan diri. Itu menjadi sangat marah. Dia tiba-tiba memutar kepalanya dan membuka mulutnya yang besar. Api hitam melonjak dan membakar naga emas yang melingkar di tubuhnya. Api hitam yang mengepul melonjak keluar dan langsung menelan naga emas. Dibandingkan dengan api hitam di tubuh naga obor, api yang keluar dari mulutnya lebih panas dan mengandung aura jahat yang lebih kuat. Dalam sekejap, cahaya keemasan naga emas berkepala 8 meredup dan tubuhnya mengerut seolah hendak meleleh. Kedelapan orang yang berdiri di atas pilar emas raksasa hanya merasa panas di sekitarnya tak tertahankan. Aliran darah di tubuh mereka sepertinya telah dipercepat beberapa kali. Mereka juga sangat kesal seolah-olah sedang dipanggang di api penyucian. Akhirnya, seorang kultivator Dewa Emas tahap awal tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, Gu Jie, yang tidak jauh darinya, juga gemetar saat dia memuntahkan seteguk darah karena luka yang dideritanya dari serangan sebelumnya. Keduanya tidak stabil, menyebabkan seluruh formasi bergetar dan tampak di ambang kehancuran. Tepat saat pilar batu di sekitarnya akan runtuh, Dong Jie muncul di udara. Dia telah melepaskan semacam mantra, dan cahaya hitam cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia membengkak setinggi lebih dari 10.000 kaki. Dia memegang kapak raksasa di tangannya, dan dia melompat di udara menuju leher naga obor. Serangkaian rune terukir di bilah kapak. Cahaya hitam bersinar terang, dan semburan kekuatan sobek yang kuat datang dari mereka, menyebabkan kekosongan sedikit berubah bentuk. Saat kapak hendak menembus api hitam dan mengenai leher naga obor, perubahan tiba-tiba terjadi. Suara ledakan keras terdengar. Matahari merah yang menyilaukan tiba-tiba meledak di langit. Sinar cahaya merah menyala terus-menerus melesat ke arah bilah kapak raksasa. Pada kapak raksasa yang tampaknya tak terbendung, dengan suara retak, kapak itu benar-benar pecah. Namun, pedang merah tidak berhenti di situ, dan menembus langsung ke dada Dong Jie.
Ada luka besar di dadanya. Sebelum darah menyembur keluar, itu dibakar menjadi gumpalan asap oleh lampu merah menyala pada pedang raksasa dan menghilang. Tubuh Dong Jie bergoyang beberapa kali di langit. Dia dengan cepat menyusut dan jatuh. Pedang raksasa merah berbalik dan terbang kembali ke atas kepala Zulong. Sebelum pedang terbang itu mendarat, ia menyusut dengan kilatan cahaya. Sosok Taois Huyan terhuyung keluar darinya. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Baru saja, dia tidak ragu untuk memobilisasi esensi darah di tubuhnya dan menggunakan Crimson Phoenix Sword untuk melakukan fusi tubuh dan pedang. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli untuk meminum obat mujarab untuk mengatur nafasnya. Dia segera menatap wanita berbaju istana merah muda di langit. Di belakangnya, cahaya putih berkabut tiba-tiba muncul. Gelombang tak terlihat beriak, dan sosok Yunni muncul darinya. Dia memegang sepotong cabang willow hijau di tangannya dan memukul punggungnya. Cabang willow dikelilingi oleh cahaya hijau. Saat dilambaikan, suara angin dan guntur mengikuti. Bilah daun willow yang tak terhitung jumlahnya terbungkus di dalamnya, seperti cambuk, jatuh di belakang wanita berpakaian istana. Saat ini, wanita berpakaian istana sedang berjuang untuk menstabilkan formasi besar yang berada di ambang kehancuran. Dia sama sekali tidak peduli dengan punggungnya. Ketika dia menyadarinya, itu sudah selangkah terlambat. Pita gaun istana di belakangnya bersinar terang dan menari di udara untuk bertemu dengan cabang pohon willow. Pada saat yang sama, aliran cahaya melintas di sampingnya. Itu adalah Ouyang Kuisan yang bergegas dari kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Dia memegang pedang panjang emas di tangannya dan menusuk ke arah jantung Yunni. Melihat ini, sentuhan tekad melintas di mata Yunni. Dia tidak menghindar sama sekali. Seolah-olah dia harus menukar luka dengan luka. Gelombang cahaya pedang yang tebal menyapu keluar dari cabang pohon willow, langsung merobek lubang di pita dan menghantam punggung wanita itu dengan keras. Cahaya spiritual pelindung di belakang punggung wanita itu tiba-tiba dihancurkan oleh cahaya pedang. Dia jatuh ke depan dan memuntahkan seteguk darah, yang memercik ke seluruh sitar. Pada saat yang sama, pedang Ouyang Kuisan sudah berada di depan dada Yunni. Sebelum menembus, dia tiba-tiba memutar pergelangan tangannya. Ujung pedang bergeser sedikit dan menusuk ke bahu Yunni. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini untuknya? Ekspresi sedih melintas di matanya saat dia bergumam. Yunni hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kelopak putih yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Detik berikutnya, sosoknya muncul kembali. Namun, dia sudah kembali ke sisi Taois Huyan. Dengan raungan lain yang memekakkan telinga, api hitam di tubuh Black Torque Dragon melonjak beberapa kali. Itu memutar tubuhnya di udara, membungkus naga emas di sekelilingnya lebih erat. Pilar emas di sekelilingnya, yang tidak lagi stabil, ditarik oleh kekuatan besar ini. Mereka tiba-tiba bergetar hebat dan miring ke tengah. Saat tubuh naga obor melesat dengan ganas, serangkaian ledakan terdengar. Naga emas yang melilit tubuhnya pecah sedikit demi sedikit dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang. Boom, boom, boom. Setelah itu, 7 pilar emas tiba-tiba meledak dan berubah menjadi busur cahaya emas besar yang mengalir ke segala arah. Dewa emas istana abadi, termasuk wanita berbaju merah muda, mengalami serangan balik dari formasi. Mereka semua memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Naga obor hitam melepaskan diri dari ikatannya dan melonjak lagi. Itu segera keluar dari lapisan awan dan tiba di medan perang lain dalam kehampaan. Di sana, cahaya putih bertahan di kehampaan, menutupi layar cahaya putih besar. Di dalam layar cahaya, angin dingin melolong dan kepingan salju menari-nari di udara. Bahkan awan tertutup lapisan es yang tebal. Banyak awan tertutup salju dan membeku menjadi pahatan es aneh dengan berbagai bentuk. Sepertinya mereka telah tiba di benua beku kegelapan.
Taois Huyan menyipitkan matanya dan berteriak, ini adalah domain roh Dewa Emas Xiao Jinhan. Daois Baili, Yun Ni mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar cahaya. Dia telah meminum pil penyembuh sebelumnya, jadi luka di bahunya telah sembuh total. Namun, wajahnya masih pucat pasi. Mengikuti arah jarinya, orang bisa melihat monumen kristal es besar mengambang di tengah layar cahaya. Cahaya biru mengalir di permukaannya, dan memancarkan hawa dingin yang pekat kemana-mana. Di dalam monumen raksasa itu ada seorang pria parubaya dengan rambut merah dan sikap yang berwibawa. Dia mengenakan jubah merah menyala. Itu Baili Yan. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya pelangi yang terus berkedip. Sepertinya dia melakukan yang terbaik untuk menahan korosi dinginnya kristal es. Melihat naga obor hitam bergegas keluar dari lautan awan, tatapan rumit muncul di matanya. Di puncak monumen kristal es raksasa, Xiao Jinhan, mengenakan jubah seputih salju, berdiri di atasnya dengan kedua tangan di atas pedangnya. Di belakangnya, ada roda es kristal besar. Itu bersinar dengan cahaya perak, dan rune perak terbang keluar darinya. Setiap kali rune terbang ke bawah, itu akan mengikuti pedang panjang di tangannya dan jatuh ke monumen raksasa. Saat ini, terdengar suara yang berasal dari monumen raksasa tersebut, dan semakin kokoh. Udara dingin pekat yang terkandung di dalamnya juga menjadi sedikit lebih padat. Melihat naga obor hitam bergegas ke arahnya, mata Xiao Jinhan berkilat karena marah. Dia melepaskan gagang pedangnya dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke depan. Cahaya perak roda es di belakangnya bersinar terang, dan naga kristal es besar terkondensasi di atas kepalanya. Itu menukik ke arah Black Torque Dragon. Satu hitam dan satu putih, satu es dan satu api, keduanya bertemu dan bertabrakan. Bang! Suara keras terdengar. Naga kristal es mulai hancur selapis demi selapis dari kepalanya, berubah menjadi bubuk kristal. Black Torque Dragon melewatinya dan langsung menuju layar cahaya putih. Saat tanduknya yang berduri hendak menembus layar cahaya, suara panah yang menembus langit bergema di seluruh langit. Lu Yue telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, dan panah yang telah mencapai kekuatan puncaknya akhirnya dilepaskan pada saat ini. Panah perak dengan ekor api yang panjang dan mempesona melesat melintasi langit seperti meteor. Di ujung panah, pusaran perak yang tak tertandingi berputar dengan keras. Kemanapun ia lewat, kehampaan itu bergetar. Energi spiritual duniawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan mengalir ke pusaran. Panah perak dengan cepat melebar di udara, dari ukuran awalnya 3 kaki menjadi 10.000 kaki. Itu langsung menembus lubang besar di lautan awan dan menembak ke rahang bawah naga obor. Suara ledakan keras terdengar. Rahang bawah naga obor terhubung ke bagian atas kepalanya, dan seolah-olah seseorang telah membuka jendela atap, sebuah lubang besar muncul. Pusaran perak besar mengalir melalui lubang, dan energi spiritual duniawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Tekanan spiritual di sana terus meningkat, dan segera mencapai tingkat yang mengerikan. Melihat ini, Taois Huyan meraih tangan ramping Yun Ni, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah saat dia melesat ke depan. Dia baru saja terbang beberapa ribu kaki ketika suara keras lainnya datang dari belakangnya. Pusaran perak meledak dengan gemuruh yang keras, dan energi spiritual duniawi yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Itu merobek kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti area seluas 500 km. Taois Huyan dan Yun Ni hanya merasakan kekuatan luar biasa yang tak terbatas seperti laut yang melonjak ke arah mereka dari belakang. Mereka secara bersamaan memuntahkan seteguk darah, dan tubuh mereka tanpa sadar melayang ke kejauhan seperti perahu kecil di tengah badai. Pusaran perak terus meluas di tengah ledakan, dan kepala besar naga obor perlahan-lahan hancur oleh pusaran itu.
berangsur-angsur berubah menjadi lapisan kabut hitam tebal, dan berguling-guling dengan keras. Namun di saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Kabut hitam tebal tidak hanya menghilang, tetapi juga melonjak ke tirai cahaya putih seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Kemudian, di salju yang memenuhi langit, dengan cepat melewatinya seolah-olah tidak ada, dan semuanya menyatu di monumen kristal es. Suara ledakan keras terdengar. Di dalam prasasti kristal es, matahari hitam tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang keras, bersama dengan pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya, ditembakkan ke segala arah. Cahaya putih melintas di tubuh Xiao Jinhan, dan sosoknya langsung berteleportasi menjauh dari prasasti besar itu. Sui Ying dan yang lainnya, yang mengelilingi prasasti besar itu, semuanya menyala dengan cahaya spiritual pelindung, tetapi masih diledakkan ke segala arah. Kemudian, di langit, gumpalan kabut hitam mengembun, dan sosok Bai Lian muncul darinya. Dia perlahan mendarat di atas es padat yang dibentuk oleh awan. Kabut hitam melingkari tubuhnya, dan bola api hitam samar melayang di masing-masing bahunya. Rambut merahnya sudah benar-benar hitam, dan tato roh api hitam seukuran ibu jari muncul di antara kedua alisnya. Bahkan matanya menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aura di tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat, dan setiap gerakan yang dia lakukan membawa suara seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Bai Lian memandang Xiao Jinhan, dan tanpa ekspresi berkata, "Saya tidak menyangka bahwa saya akan dipaksa untuk mengambil kembali Karmic Fire saya setelah bertahun-tahun berusaha dengan susah payah. Benar-benar lelucon surga. Bagus sekali. Ini adalah Evil Immortal Bai Lian yang diinginkan oleh pengadilan surgawi. Namun, dengan cara ini, Anda tidak akan bisa lolos dari kesengsaraan kelima," kata Xiao Jinhan perlahan. Ekspresinya serius, dan dia tidak bertindak gegabah. "Lupakan saja, karena semuanya sudah seperti ini, mengapa kita tidak membiarkan api karma ini membakar lebih keras lagi?" Mata Bai Lian suram saat dia berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, kabut hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya, membentuk dinding kabut hitam besar di belakangnya yang terus mendorong ke arah Xiao Jinhan. Itu berubah menjadi domain spiritual hitam yang perlahan mulai menggerogoti layar cahaya putih di langit. Pada saat yang sama, matanya dingin saat dia menginjak es padat yang dibentuk oleh awan dan berjalan menuju Xiao Jinhan. Awan di langit retak seperti es, dan suara retak bergema di langit. Karmic Fire kembali ke tubuh, ayo pergi. Di bunga biru besar di bawah lautan awan, Luo Qinghai melambaikan tangannya dan terus terbang ke utara bersama orang-orang istana Changliu, jauh dari dunia ini. Ribuan mil jauhnya, Xiong San melihat ke kedalaman langit, lalu berbalik dan terbang ke arah barat tanpa ragu. Wakil pemimpin Dao lainnya menggelengkan kepala dan terbang ke kejauhan. Sinar cahaya bersinar dari seluruh origin Gazing Peak, dan banyak tetua dewa sejati juga mulai terbang menjauh. Cahaya biru di mata Han Li memudar, dan dia tidak lagi melihat ke arah itu. Tadi, tatapannya lebih terfokus pada Taois Huyan dan Xiao Jinhan. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua juga terbang jauh, dia berencana untuk segera pergi. "Kakak Qi, tidak baik tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan pergi dulu." Han Li menoleh dan berkata kepada Qi Liang, yang ada di sampingnya. "Kakak Li, kamu bisa pergi dulu. Aku ingin tinggal lebih lama," kata Qi Liang setelah jeda sebentar. Konfrontasi semacam ini antara puncak Dewa Emas benar-benar langka. Ada banyak orang seperti Qi Liang yang bersedia mengambil risiko dengan harapan memperoleh manfaat kultivasi darinya, dan bahkan menerobos ke alam berikutnya.